Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Hadirin jemaah sekalian yang dirahmati Allah, kita bersyukur pada Allah pada kesempatan malam hari ini bisa kembali melanjutkan pembahasan Al-Firqatun Najiyah. Di bab yang sebelumnya kita bahas tentang 3 model syirik, dan di bab yang akan dibahas di hari ini, bab 24, tentang orang yang bertauhid. Kata penulis, man huwa al-muwahhid. Silakan. Orang yang mengesahkan Allah. Siapakah orang yang disebut dengan muwahhid atau orang yang bertauhid itu? Kata penulis, wa hadhir anwa'u ats-tsalatsatu minasyirki man nafaha 'anillahi fa wahhadahu fi dzatihi wa fi ibadatihi wa du'aihi wa fi sifatihi fa huwa al-muwahhidul ladzi tashmaluhu kullu al-fadha'il al-khassati bil muwahhidin. Wa man athbata naw'an minha fala yakunu muwahhidan bal yantabiqu 'alaihi qawluhu ta'ala dzalika hudallahi yahdi bihi man yasha'u min 'ibadihi walau asyraku lahabita 'anhum ma kanu ya'malun. Suratul An'am. Barang siapa menafikan ketiga macam syirik tersebut dari Allah, kemudian ia mengesahkan Allah dalam zatnya dan dalam menyembah serta berdoa kepadanya, juga dalam sifat-sifatnya, maka dia adalah seorang muwahhid yang mengesahkan Allah, yang bakal memiliki berbagai keutamaan khusus yang dijanjikan bagi orang-orang muwahhidin. Sebaliknya, jika ia hanya meyakini dan menetapkan salah satu dari ketiga macam syirik di atas, maka dia bukanlah seorang muwahhid, tetapi ia tergolong seperti yang disebutkan dalam firman Allah surah Al-An'am ayat 88 yang artinya, seandainya mereka mempersekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan. Buka dulu bab sebelumnya, bab ke-23 di buku merah, bab 20. Kalau di buku biru entah yang keberapa? 17. Kita sudah bahas di bab sebelumnya tentang 3 model syirik yang harus dihilangkan. Pertama adalah syirik dalam perbuatan Allah. Yang kedua adalah syirik dalam ibadah dan doa kepada Allah atau kepada yang selain Allah. Kemudian yang ketiga adalah syirik dalam sifat-sifat yang khusus bagi Allah. Kita contohkan sedikit. Syirik dalam perbuatan Allah. Misalnya ada orang meyakini bahwa ada yang selain Allah yang bisa memberikan rezeki dan hujan. Ini syirik besar. Yang kedua, syirik dalam ibadah dan doa. Misalnya karena dia sudah sedari awal berkeyakinan ada yang selain Allah yang bisa ngasih rezeki, maka dia pun berdoa kepada yang selain Allah. Misalnya kepada kuburan. Kemudian yang ketiga, syirik dalam sifat-sifat khusus bagi Allah. Misalnya meyakini ada yang selain Allah yang bisa mengetahui perkara gaib, seperti dukun. Nanti dalam kehidupan sehari-hari dia minta sesuatu lewat dukun. Minta jodoh, minta rezeki, minta ditemukan barang yang hilang, dan lain-lain, maka dia minta kadang ke dukun. Nah, kata penulis di bab 24 yang berikutnya, di bab selanjutnya, barang siapa yang menafikan ketiga jenis syirik tersebut, maksudnya yang tadi di bab sebelumnya, dia nafikan dari Allah Ta'ala, lalu dia mentauhidkan Allah dalam zatnya, dalam ibadah dan doa kepadanya, dan mentauhidkan Allah dalam sifat-sifatnya, maka dialah yang disebut dengan seorang muwahhid, orang yang bertauhid. Konsekuensinya kalau dia jadi seorang muwahhid, maka dia berhak mendapatkan seluruh keutamaan bagi orang-orang yang bertauhid. Apa saja keutamaan bagi orang bertauhid? Boleh dicatat. Saya juga belum punya catatan. Apa saja keutamaan bagi orang-orang yang bertauhid?
Berarti ini nanti kembali lagi ke bab sebelumnya. Ada kan keutamaan tauhid? Seperti dijanjikan surga. Meskipun mungkin dia dimasukkan terlebih dahulu ke dalam neraka karena dosa-dosanya. Nah, ini diantaranya. Orang yang bertauhid, kalaupun dia nanti ditakdirkan oleh Allah masuk neraka, maka masuk nerakanya itu hanya sementara. Tidak seperti orang-orang yang mengerjakan perbuatan syirik, mereka masuk neraka selama-lamanya. Ya. Artinya masuk neraka itu hanya sementara. Nah, ini keutamaan bagi orang yang bertauhid. Ya, contoh, dia itu tidak berbuat syirik tapi dia berzina. Dia tidak pernah ke dukun, dia tidak pernah pakai jimat, dia nggak pernah minta kepada kuburan, nggak pernah pakai jasa pawang hujan, nggak pernah. Yang sifatnya syirik dia tidak lakukan, tapi dia banyak berzina. Lalu ketika ditimbang amalnya ternyata lebih berat zinanya ketimbang amal-amal kebaikannya seperti sholat dan puasanya. Di mana tempatnya? Di neraka. Tapi karena dia orang yang bertauhid dan tidak mengerjakan perbuatan syirik, maka suatu saat setelah dia cukup untuk dicuci dalam neraka karena dosa-dosa zinanya, maka dia pun akhirnya dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Seperti selanjutnya kata penulis, barang siapa yang melakukan salah satu dari jenis syirik yang 3 tadi, apalagi 3-tiganya, tapi biasanya kalau mengerjakan syirik yang nomor 1 pasti yang nomor 2 juga. Biasanya nggak ada yang lompat ke nomor 2, satunya enggak. Dia syirik terhadap perbuatan Allah dulu, nanti dia akan berdampak pada doa dan ibadahnya dia. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, siapa yang mengerjakan satu dari 3 jenis syirik tadi, maka dia bukanlah seorang muwahhid. Bahkan diberlakukan atasnya firman Allah Ta'ala, Allah katakan, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka mempersekutukan Allah atau berbuat syirik, maka akan terhapus seluruh amal-amal yang sudah mereka kerjakan. Berarti kalau seandainya selama hidup di dunia dia rajin sholat, dia rajin puasa, bolak-balik pergi umroh, haji, banyak bersedekah, maka semua amal ini akan hilang seperti debu yang berterbangan dikarenakan perbuatan syirik yang mereka lakukan. Bisa dipahami? Tapi syirik apa ini? Syirik besar. Nanti ada syirik kecil. Kemudian kata penulis, wa qauluhu ta'ala wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Surat Az-Zumar. Dan firman Allah dalam surah Az-Zumar ayat 65 yang artinya, jika kamu mempersekutukan Allah, niscaya akan terhapuslah amalmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Kalau tadi disebutkan di surat Al-An'am ayat 88, kalau mereka berbuat syirik maka terhapus amal-amalnya, maka ini juga dijelaskan oleh Allah dalam surat Az-Zumar ayat 65. Allah katakan, dan sungguh telah diwahyukan kepadamu, siapa mu di sini? Muhammad. Dan juga sudah diwahyukan kepada Nabi sebelum kamu, ya, bahwa jika kamu berbuat syirik, maka akan terhapus seluruh amal-amalmu dan kamu akan termasuk orang-orang yang merugi. Rugi karena sudah mengerjakan seluruh ibadah yang dikerjakan, dan mengerjakan ibadah yang dikerjakan itu banyak pengorbanan. Kita ini beribadah itu ada pengorbanannya enggak? Ada lelahnya enggak? Keluar duit? Ada ya, kesini kan ada bensin mungkin ya. Keluar tenaga, waktu, kita korban semuanya. Dan kita akan jadi orang rugi karena semua pengorbanan tadi tidak ada nilainya di sisi Allah kalau kita berbuat syirik. Ya.
Selanjutnya kata penulis, wa idza taba wa nafa syarika ma'allahi fayakunu minal muwahhidin. Allahumma ja'alna minal muwahhidina wa la taj'alna minal musyrikin. Hanya jika ia bertaubat dan menafikan sekutu dari Allah, maka ia termasuk golongan muwahhidin. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang mengesahkan-Mu, dan janganlah Engkau jadikan kami termasuk golongan orang-orang yang menyekutukan-Mu. Kalau seandainya ada orang sudah terlanjur berbuat syirik, kalau dia mau diampuni maka gampang. Maka tinggal bertaubat dan meninggalkan segala bentuk syirik dengan syarat selama nyawa belum sampai di kerongkongan. Jangan sampai seperti Firaun sudah mau tenggelam baru bertauhid, maka tidak akan diterima. Artinya kalaupun kita pernah mengerjakan syirik besar, kalau seandainya kita ingin bertaubat, nah, maka kita tinggal berkata, ya Allah ampuni saya. Dulu saya suka berbuat syirik. Sekarang saya sudah tahu, saya mau tinggalkan perbuatan-perbuatan itu. Syiriknya apa dulu nih? Misalnya pakai jimat. Nah, jimatnya dibakar dan sambil membaca al-mu'awwidzat, kul. Kalau seandainya syiriknya bentuknya apa? Botol keriting deng di pintu rumah, maka tinggal dicopot. Ya. Kemudian raja-raja yang ada di dalamnya dibakar. Kalau syiriknya suka ke kubur dan minta-minta kepada yang dikubur, maka sudah berhenti, jangan lagi dilakukan. Kalaupun mau ke kubur, yang dikerjakan hanya sekedar mendoakan yang dikubur, bukan meminta kepada yang dikubur. Nah. Sampai sini ada yang mau bertanya? Jadi lama waktu tahun lalu aku SMA, karena pernah kejadian barang hilang dan disuruh tanya ke guru agama saya sendiri juga. Dan yang waktu disuruh cari memang sebenarnya HP hilang, terus di air didoain, disemburkan ke tempat yang hilang. Ya, qadarullah berapa jam kemudian HP-nya kembali gitu. HP-nya balik. Dan aku nggak tahu kalau itu termasuk perbuatan syirik. Pas antum tadi sebut mencari-cari barang hilang, bahwa itu termasuk syirik. Bagaimana antum menyimpulkan itu perbuatan syirik? Waktu tadi pas Ustaz bilang, Apakah saya bilang begitu? karena mencari barang yang hilang Iya. ke orang yang tahu hal termasuk hal gaib. Ada yang bisa menjelaskan? Apakah perkataan saya tadi saya bilang itu syirik? Ada yang bisa detailkan omongan saya? Antum pembaca harusnya tahu. Kalau nyimak. Meminta bantuan kepada dukun yang masuk dalam bab syirik adalah meminta bantuan kepada dukun yang Itu. Tadi saya bilang kalau misalnya seseorang suka datang ke dukun, minta rezeki, minta jodoh, minta tolong dicarikan barang hilang. Dukun gimana cara dia nyarikan barang hilang? Biasanya pakai bantuan jin atau ngibul. Ya. Bagaimana proses dukun itu bisa tahu perkara yang gaib? Dia pakai bantuan jin yang naik ke atas sampai ke langit, bertumpuk-tumpuk jin itu untuk mencuri dengar berita langit. Nanti berita yang satu benar tapi dicampur dengan 100 kebohongan. Jadi kalaupun ada yang benar cuma sekali, sisanya ngibul semua. Mungkin saja dia bilang gini kalau dukun itu. Saya bacakan air. Cus, kasih kemenyan. Oh, terus. Nah, ini mukanya nih kelihatan. Kamu punya teman yang mukanya hitam? Banyaknya. Udah mati kan? Ada yang tai lalatnya di sini? Dia udah mikir siapa ya? Ada yang kayak gini, nah itu temanmu itu. Padahal ngibul.
cuma ngarang saja. Itu kalau dukun, paham? Nah kalau yang antum melakukan kan bukan ke dukun, siapa? Guru agama. Apakah sama? Apakah jadi syirik? Kalau dukun, dia mengaku dirinya itu bisa mengetahui perkara gaib. Makanya dia bisa mengaku-ngaku bisa tahu siapa yang curi barang. Kalau guru agama, kita bilang, Bu Guru, saya tadi kehilangan HP, gitu kan? Tolong dicarikan gimana caranya. Ibu guru kan tahu perkara gaib kan? Begitu. Masa iya? Masa iya gurunya mengakui bahwa dia mengetahui perkara gaib? Ada yang kayak gitu. Oh berarti itu bukan guru agama. Itu apa namanya? Dukun. Berkedok. ASN guru agama. Gitu. Tapi kalau yang saya pahami, guru agama sih nggak begitu maksudnya. Kita cuma bilang dia siapa tahu ngerti ilmunya, gimana cara dapatnya. Makanya dia tidak bilang, oh yang ngambil itu si Anu. Dia nggak begitu. Kalau dukun itu gini, ini yang ngambil si Anu. Kalau enggak dia ngebul, ada temanmu yang kayak gini kan, yang gini, nah itu dia. Kalau ibu guru kan enggak, dia baca-baca tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Jus, di mana tadi hilangnya? Jus gitu kan. Nah itu bukan syirik, itu khurafatnya bu guru agama. Ya, enggak ada cara metodologi menemukan barang hilang caranya gitu, enggak ada. Yang ada adalah lihat CCTV. Sama penggeledahan, itu yang ada. Kalaupun siapa tahu, kalau kata antum tadi, ternyata benar, tiba-tiba handphonenya balik. Mungkin ibu gurunya cuma trik aja. Ya Allah, semoga yang mengambil HP-nya si Anu ini, dia nanti nggak nikah-nikah, dia akan semoga dia jus gitu. Ada yang takut mendengarnya. Terus akhirnya, aduh aku lagi, daripada takut, ternyata dialah pelakunya. Bukan karena ibu guru agamanya. Cara menemukan barang hilang tidak ada di dalam agama kita, dibaca gitu, tidak ada. Paham? Jadi itu bukan syirik, tapi itu yaitu khurafat. Atau enggak, kalaupun tidak dibilang khurafat, itu cuma trik-triknya guru agama untuk nakut-nakuti. Gitu. Nah, saya juga pernah di SMP begitu. Ada yang pecahin ban motornya KAI, bapak saya lagi sakit. Ada yang pecahin ngempesin ban motor KAI mau pulang nggak bisa. Kira seluruh santri dikumpulkan lalu kemudian dibaca-bacain siapa yang mengempesin ban motornya Pak Saat, maka nanti akan gini. Disuruh minum satu-satu airnya itu. Gitu. Supaya cuma trik aja supaya ada yang ngaku. Tapi kalau tuntunan begitu nggak ada. Ada yang bertanya? Dadah, kita lanjut. Bab berikutnya. Asyirkul asghar wa anwa'uhu. Macam-macam syirik kecil. Berikut ini adalah tentang syirik kecil. Kalau di bab sebelumnya dan sebelumnya lagi tentang syirik besar. Ya, beberapa kali dibahas syirik besar. Berikut ini adalah tentang syirik kecil. Bedanya apa? Dan ini nanti saya mau bikin tabelnya. Apa bedanya syirik besar dan syirik kecil? Asyirkul akbar, al-akbar dengan asyirkul asghar. Bedanya, syirik besar mengeluarkan pelakunya dari Islam. Mengeluarkan dari Islam. Sedangkan di syirik kecil, pelakunya tetap muslim. Dia tidak keluar dari Islam.
Yang kedua, syirik akbar itu ada yang tahu? Apa? Oh ya. Menghapus seluruh amal. Berarti kalau syirik kecil ya. Menghapus amal yang tersangkut saja, tidak semuanya. Amal yang kena syirik kecil saja yang terhapus, sedangkan amal yang nggak kena ya enggak. Ya. Tapi di sini bila masalahnya adalah tentang riya. Misalnya orang umroh 10 kali. Umroh 10 kali. 9 kali semuanya dikit-dikit posting, dikit-dikit status, dikit-dikit ini. Jadi riya terus. Tapi ada satu kali yang HP-nya hilang, jadi dia nggak bisa posting. Nah, yang pas HP-nya hilang dia nggak bisa ngapa-ngapain, akhirnya terjaga keikhlasannya. Maka yang terhapus amalnya cuma yang 9. Gitu. Kebetulan ada ikhwan yang nggak tahu kayak gitu kah. Dia ikut umroh sama saya, dia bilang, ntar ini mau berangkat, tiba-tiba HP mati Ustaz. Sudah, jadi anak 9 hari ini gak pakai HP. Begitu pulang, nyala HP-nya. Ya. Mungkin sengaja disuruh Allah supaya fokus ibadah kali. Menggunakan dari Islam, menghapus seluruh amal, terus apa? Apa? Siapa yang ngomong nih? Apa? Membuat pelakunya kekal di neraka. Di neraka. Maksudnya bila mati belum tobat ya. Kalau dia mati tobat, ini nggak kena. Tapi ini kalau masuk neraka, maka dia kekal di neraka. Sedangkan syirik kecil, kalau dia masuk neraka, maka tidak kekal di neraka. Ini diantara perbedaannya. Oh iya, kalau di sini tadi syirik besar mengeluarkan dari Islam, di sini pelakunya tetap Muslim, tapi dosa besar. Dosa besar. Ini diantara perbedaan syirik besar dengan syirik kecil. Mari kita baca. Kata penulis, kullu wasilatin yumkinu an tuaddiya lisyirkil akbar walam tablugh rutbatal ibadati wala yukhriju fa'ilahu minal islami walakinahu minal kabair. Syirik kecil yaitu setiap perantara yang dapat menyebabkan kepada syirik besar, namun belum mencapai tingkat ibadah, maka tidak menjadikan pelakunya keluar dari Islam, akan tetapi ia termasuk dosa besar. Nah, apa itu syirik kecil? Syirik kecil itu adalah setiap sarana atau wasilah yang dapat mengantarkan kepada syirik besar, namun belum sampai mencapai derajat peribadatan. Ya, kalau sampai derajat peribadatan, iya dia jadi syirik besar. Pelaku syirik kecil tidak keluar dari Islam, tapi dia statusnya dosa besar. Boleh dicatat dengan catatan yang sangat penting. Nah, ini nggak ada di buku. Syekh Utsaimin dalam kitab Al-Qaulul Mufid ala Kitab Tauhid, beliau jelaskan standar dikatakan syirik kecil itu kapan. Kata beliau ada 2 pendapat. Cara menentukan atau cara menetapkan batasan kapan disebut syirik kecil. Pendapat pertama, standarnya adalah Allah dan Rasulnya sebut sebagai syirik, tapi tidak dikategorikan syirik besar berdasarkan dalil lain. Contoh,
Ria. Ar-riya itu disebut Nabi SAW sebagai asyirkul asghar. Nabi sebutkan dia syirik. Tapi berdasarkan riwayat-riwayat atau dalil-dalil yang lain, riya ini tidak disebut sebagai syirik besar. Ya, tidak ada ancaman pelaku riya itu di neraka selama-lamanya, nggak ada gitu. Tapi diancam neraka karena dosa besar. Tapi tidak selama-lamanya. Kalau syirik besar itu kan apa tadi? Kekal. Kekal itu alias selamanya. Paham? Jadi standar nomor 1, pendapat pertama mengatakan dia harus disebut sebagai syirik. Pendapat kedua mengatakan tidak mesti disebut syirik, tapi dia mengantarkan kepada syirik besar. Meskipun tidak disebut secara eksplisit dengan kata syirik, tapi dia menjadi sarana atau wasilah menuju syirik besar. Dan inilah pendapat yang kedua, inilah yang dijadikan pendapatnya penulis. Karena definisinya tadi oleh penulis disebut setiap wasilah atau sarana yang mengantarkan syirik besar. Tidak keluar dari Islam tapi dosa besar. Nah ini penulis yaitu Syekh Muhammad bin Jamil Zainu mengambil pendapat yang kedua. Bedanya dengan yang pendapat pertama apa? Satu, bedanya kalau pendapat pertama mengatakan harus disebut secara eksplisit dengan kata-kata syirik. Sedangkan pendapat kedua tidak mesti dengan kata syirik. Perbedaan yang kedua, kalau mengikuti standar yang pertama yang harus ada kata syirik, berarti maksiat gak masuk. Sedangkan kalau nomor 2 gak mesti dengan kata syirik tapi dia pengantar kepada syirik besar, maka banyak maksiat pun masuk di situ. Soalnya maksiat itu sama dengan menuhankan apa? Menuhankan nafsu. Nah, karena menuhankan berarti ada unsur menduakan Allah alias syirik. Paham? Intinya ada perbedaan pendapat ulama dalam hal ini. Dan berikut ini adalah 3 model yang disebutkan penulis. Kata penulis, awalan ar-riya'ul yasir wa tasannu'u lil makhluq. Kal muslim alladhi ya'malu lillahi wa yusalli lillah walakinahu yuhsinu salatahu wa amalahu liyamdahahu an-nas. Qala ta'ala faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Suratul Kahf. Yang pertama, riya dan melakukan suatu perbuatan karena manusia. Seperti Di situ terjemahnya kurang. Harusnya ada kata-kata riya yang ringan. Ada yasir kan? Di buku biru terjemahnya kurang. Buku merah terjemahnya apa? Riya aja. Oh iya, ada yang salah. Yaitu riya yang ringan. Wallahu a'lam, mungkin penerjemahnya tidak tahu bedanya antara riya ringan terus berat itu kayak apa. Ada yang tahu? Riya ringan, riya berat itu yang kayak apa? Riya ringan itu sebagaimana yang riya-riya pada umumnya kita lakukan. Sedangkan riya berat itu seperti yang dilakukan kaum munafik. Kaum munafik di zaman Nabi SAW. Karena orang-orang di masa Nabi SAW mereka tidak punya keimanan pada asalnya.
Kalau ada yang tanya apa bedanya riya ringan dengan riya berat? Kalau riya yang ringan orangnya muslim tapi pamer. Sedangkan riya yang berat itu orangnya memang munafik dan pamer. Sebagaimana orang-orang munafik di masa Nabi SAW, mereka itu sudah munafik, terus pamer lagi. Paham? Kayak ikut-ikutan jihad, ikut-ikutan sholat 5 waktu juga. Ya, makanya Nabi SAW mengatakan sholat yang paling berat bagi orang munafik adalah sholat subuh dan sholat isya. Berarti orang munafik ikut sholat, tapi berat. Nah ini riya berat. Soalnya sudah munafik riya lagi, udah riya munafik lagi. Kalau di kita ini muslim beriman tapi kadang riya. Paham? Paham nggak? Bentar. Yang pertama, riya yang ringan dan melakukan suatu perbuatan karena manusia. Seperti seorang muslim. Kata-kata melakukan sesuatu karena ingin dilihat manusia. Karena manusia. Ya, karena manusia. Yang benar karena ingin dilihat manusia supaya dipuji. Karena kalau cuma dibilang supaya dilihat manusia, loh kan ada amal yang memang harus dilihat manusia. Ada nggak amal yang harus dilihat manusia? Ada. Apa contohnya? Sholat berjamaah? Nikah? Contohnya imam sholat. Nggak boleh imamnya sembunyi. Imam harus kelihatan. Kalau bilang, Pak Imam kemana? Saya di ruang sound system aja ya. Nggak bisa, Anda harus kelihatan. Ya. Dia nggak mau, saya takut riya. Ya sudah, nggak usah pergi jadi imam sekalian. Jadi ada amal yang memang harus dilihat manusia. Nah terus yang riya itu gimana? Yaitu yang dilakukannya pengen dilihat supaya dipuji. Terus. Seperti seorang muslim yang beramal dan sholat karena Allah, tetapi ia melakukan sholat dan amalnya dengan baik agar dipuji orang lain. Contohnya ada orang sholat, beramal. Dia bilang saya melakukan sholat karena Allah. Biasanya sih sholatnya itu ya seadanya. Misalnya kayak gini tangannya. Allahu Akbar. Letoy-letoy gitu. Apa? Allahu Akbar. Sami'allah. Allahu Akbar. Gitu kan? Nah tapi karena di sebelah ini misal ini sebelahan sama calon mertua. Kan? Maka dia gitu, Allahu Akbar. Udah kayak silat aja. Ya. Atau karena ada ikhwan ini dia tahu ikhwan ini Masya Allah punya adik cantik, Hafizoh, terus masih perawan gitu. Terus dia pengen PDKT gitu. Mas gimana kabarnya? Ya, Masya Allah ya. Haji mas ya, iya. Nanti sholat ya. Begitu sholat ya. Allah. Sami Allah. Allah Akbar. Ya kan dia bagus-bagusin supaya si calon ipar kah, calon mertua kah, supaya Masya Allah gitu. Ya. Ini kayak Kai cerita. Ceritanya Kai ya. Cuman Kai lagi sakit, semoga cepat sembuh. Ya. Kai bilang, kan kita dulu nggak ngerti kan tauhid, syirik, riya itu nggak ngerti. Ya. Jadi Kai dulu waktu lamar mama harus datang jam 6 sore. Supaya nanti pas azan maghrib, Bu saya mau sholat dulu ya. Supaya Masya Allah sholat. Gitu. Jadi Kai memang ngincarnya itu mesti datangnya jam 6 sore. Buat misalnya PDKT. Ya, supaya nenek dulu bilang, mantap sholat. Nah ini riya ringan. Terus? Allah Subhanahu wa taala berfirman
dalam surah Al-Kahfi ayat 100 yang artinya, barang siapa mengharap perjumpaan dengan Robnya. Ya benar 110. Ayat berapa di buku merah? 100 juga. Masa sih? Suratul Kahf 110 kan? Kaget saya. Saya pikir 2 ayat 110. Terus? Yang benar 110. Yang artinya, barang siapa mengharap perjumpaan dengan Robnya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Robnya. Allah Ta'ala mengatakan siapa yang ingin bertemu Allah, dan ini adalah kenikmatan terbesar. Nanti kalau kita sudah masuk surga, semoga Allah masukkan kita ke dalam surganya. Setelah semua kenikmatannya, maka ada tambahannya, yaitu bertemu dengan Allah. Siapa yang mau bertemu dengan Allah, berarti pasti masuk surga dulu. Kan? Maka hendaklah dia mengerjakan amal soleh dan jangan menyekutukan Allah dalam ibadah kepada Tuhannya, pada Allah. Berarti jangan berbuat syirik besar maupun syirik kecil. Kemudian kata penulis, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Di buku antum tertulis apa? Terus ar-riya langsung. Nah, jadi karena saya kurang pas dengan lafaznya langsung terpotong, jadi saya carikan yang versi lengkapnya. Yaitu inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Qalu wa ma asyirkul asghar ya Rasulullah? Qal ar-riya. Yaqulu Allah azza wa jalla yawmal qiyamati idza juziya an-nasu bi'amalihim idhabu ila alladhina kuntum turauna fid dunya fanzuru hal tajiduna indahum jazaa. Sahihun rawahu Ahmad. Kan? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, sesungguhnya yang paling aku khawatirkan atas kalian adalah syirik kecil. Kemudian saya bertanya, apa itu syirik kecil ya Rasulullah? Ya kalau di situ tulisannya gitu, ngarang sendiri. Para sahabat bertanya, apa itu syirik kecil wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, yaitu riya. Pada hari kiamat ketika memberi balasan kepada manusia atas perbuatan mereka, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Pergilah kalian kepada orang-orang yang kepada mereka kalian perlihatkan amalan kalian di dunia. Lihatlah apakah kalian dapati balasan di sisi mereka." Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya yang paling saya takutkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Para sahabat tanya, syirik kecil itu apa? Ya Rasulullah, maka beliau mengatakan riya, yaitu pamer amal supaya dipuji. Maka Allah pun akan berfirman di hari kiamat, pergilah kalian kepada orang-orang yang dulu kalian suka riya di hadapan mereka waktu di dunia. Lihat apakah kalian dapat balasan dari mereka atau tidak. Dan jawabannya tidak. Nah, ini syirik kecil yang pertama. Selanjutnya syirik kecil yang kedua, al-halfu bi ghairillah. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, man halafa bi ghairillahi faqad asyrak. Sahihun rawahu Ahmad. Yang kedua, bersumpah dengan nama selain Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa bersumpah dengan nama selain Allah, maka dia telah berbuat syirik. Syirik kecil yang kedua adalah bersumpah dengan selain nama Allah. Kasih contoh. Seperti berkata, seperti bersumpah dengan Nabi, bersumpah dengan Ka'bah, demi Ka'bah, demi Nabi, demi orang tua. Nah, ada juga di Indonesia demi pocong, alias sumpah pocong, dan lain-lain. Kalau ada orang bersumpah, maka dia hanya boleh dengan nama Allah. Kalau dia bersumpah dengan yang selain Allah, meskipun dengan Nabi, maka ini termasuk syirik kecil. Nanti akan ada kalanya bisa berubah jadi syirik besar. Kata Nabi SAW,
Barang siapa bersumpah dengan selain nama Allah, maka dia berbuat syirik. Ya. Wa qad yakunul halfu bi ghairillahi minasyirkil akbar. Wa dzalika idza i'taqada al-halifu anna al-waliyya lahu tasarrufatun yadurruhu idza halafa bihi kadziban. Bisa jadi bersumpah dengan nama selain Allah termasuk syirik besar, yaitu jika orang yang bersumpah meyakini bahwa sang wali memiliki kemampuan untuk menimpakan bahaya atas dirinya jika ia bersumpah dusta dengan namanya. Azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Ayo bawa harta ke surga. Dukung pembangunan sekolah Islam Mufid dengan donasi ke rekening atas nama Yayasan Muflih untuk Islam dan Dakwah. Selanjutnya, jamaah yang dirahmati Allah, kata penulis, bersumpah dengan nama selain nama Allah kadang bisa berubah menjadi syirik besar. Kapan itu? Yaitu jika orang yang bersumpah meyakini bahwa wali atau siapapun yang dia bersumpah dengan namanya diyakini memiliki kekuasaan untuk mendatangkan bahaya kepadanya jika sumpahnya palsu atas nama wali itu. Perhatikan dulu. Kan ada orang sumpah pocong tuh. Sumpah pocong, nanti kalau siapa yang bohong, apa? Ada yang pernah nggak? Sumpah pocong itu kenapa ya? Saya juga nggak tahu soalnya. Nggak tahu ya? Masa tanya ChatGPT sih? Anggaplah ya, siapa yang bohong nanti jadi pocong. Anggaplah gitu ya. Oh, didatangi pocongnya. Oh gitu. Ini antum nggak tahu. Oke. Siapa yang bohong didatangi pocong, dihantui gitu kan? Nah, kalau ada yang punya keyakinan, oh enggak, saya sumpah dengan nama Nabi karena sekedar mengagungkan Nabi. Apakah Nabi itu punya kekuatan seperti Allah? Ya enggak sih. Jadi kenapa? Ya enggak ada, cuman sekedar supaya yakin gitu. Makanya sumpah demi nama Rasul. Cuma mengagungkan Nabi sebagai Nabi. Maka ini syirik kecil. Tapi kalau yang kayak sumpah pocong, dia meyakini siapa yang bohong nanti dapat bahaya dari si bahan sumpahnya. Di situ kan bahan sumpahnya siapa? Pocong. Maka ini jadi syirik besar. Kalau ada yang bilang sumpah apa yo? Sumpah sama guru kita yang guru fulan udah wafat. Ya.
Kenapa harus nama beliau? Ya biar kamu yakin aja, karena kan kita sama-sama menghormati dia. Kalau ditanya lagi, kalau seandainya sumpahnya bohong, terus gimana? Ya enggak kenapa-kenapa. Oh, apakah guru kita akan memudaratkan kita? Ya enggak sih. Oh, itu namanya syirik kecil. Tapi kalau dia bilang, siapa yang bohong nanti guru kita bangkit dari kubur, kita akan dicekik sama guru kita, misalnya gitu. Maka ini syirik besar. Di terjemahan saya bikin catatan kaki. Dengarkan saja, nggak ada di buku antum. Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah menjelaskan bahwa syirik kecil bisa menjadi syirik besar apabila pelakunya memiliki keyakinan bahwa sosok yang ia gunakan untuk bersumpah tersebut memiliki kuasa untuk mengatur alam semesta. Maka penjelasan Syekh bin Baz ini memberikan batasan bahwa bersumpah dengan nama selain nama Allah akan menjadi satu, syirik kecil jika bersumpah dengan selain nama Allah tanpa meyakini mereka punya kuasa ketuhanan. Dua, bisa jadi syirik besar jika bersumpah dengan makhluk dan meyakini makhluk tersebut punya kuasa ketuhanan atau dia lepas dari kendali Allah. Misalnya meyakini orang mati bisa menolongnya secara langsung atau mengatur takdirnya. Ini ada di fatwanya Syekh bin Baz. Paham ya? Jadi bedanya kalau cuma sekedar saya sumpah demi fulan karena fulan ini agung gitu doang, kita menghormatinya, maka ini syirik kecil. Tapi kalau karena si fulan ini juga punya kekuasaan, kalau kita bohong atas namanya nanti dia akan memudaratkan kita, maka ini syirik besar. Syirik kecil yang ketiga adalah asyirkul khafi. Kata penulis, wa fassarahu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma biqauli ar-rajuli li sahibihi ma sya'allahu wa syi'ta wa mithluhu laulallahu wa fulan wa yajuzu an naqula laulallah thumma fulan. Qala sallallahu alaihi wasallam la taqulu ma sya'allah wa sya'a fulan walakin qulu ma sya'allah thumma sya'a fulan. Sahihun rawahu Ahmad. Yang ketiga, syirik khafi atau tersembunyi. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menafsirkan syirik khafi dengan ucapan seseorang kepada temannya atas kehendak Allah dan kehendakmu. Termasuk syirik khafi adalah ucapan seseorang seandainya bukan karena Allah dan seandainya bukan karena si fulan. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, jangan mengatakan atas kehendak Allah dan si fulan, tetapi katakanlah atas kehendak Allah kemudian atas kehendak si fulan. Syirik kecil ketiga namanya syirkul khafi. Syirkul khafi itu apa? Yaitu syirik samar, syirik tersembunyi. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menafsirkan syirik khafi itu orang berucap atas kehendak Allah dan kehendakmu. Kalau bukan karena Allah dan bukan karena fulan. Kalau bukan karena Allah dan fulan. Atas kehendak Allah dan fulan. Ini disebut dengan asyirkul khafi. Syirik yang tersembunyi atau samar. Jadi samar seolah-olah saya selamat karena Allah dan fulan. Jadinya oh itu bukan syirik. Jadi itu apa? Ya pokoknya tidak syirik. Yang benar itu syirik. Kenapa? Karena di situ kamu pakai kata dan. Dan itu sama dengan setara. Kalau mau pakai tingkat itu bukan pakai dan tapi pakai summa alias kemudian. Nah cuma di Indonesia kita nggak biasa. Coba kalau misal sembuh, mau pulang dari rumah sakit, ngomongnya apa? Makasih ya dokter. Kalau nggak ada dokter, mati saya. Gitu kan? Oh bukan pak, saya ini cuma dokter, tapi yang menyembuhkan Allah. Oh enggak, bukan Allah, bukan Anda.
ini syirik besar. Tapi kan orang tidak berani bilang begitu. Orang biasanya bilang apa? Alhamdulillah dokter, ada Allahnya dulu. Saya jadi sembuh karena dokter. Ini syiriknya jadi sembunyi dia. Supaya tidak syirik, maka alhamdulillah dokter, karena Allah kemudian dokter. Nah, cuman ngomongnya kan gak enak ya. Alhamdulillah dokter, kemudian karena dokter. Alhamdulillah dokter, karena Allah, kemudian karena dokter. Seharusnya sih enggak. Seharusnya enggak masalah. Cuma di lidah kita enggak terbiasa aja. Paham? Halo, Assalamualaikum. Suara antum khofi. Soalnya kalau bilang paham, jadi kan tenang saya. Paham, terus pada diam. Takutnya tidak paham, berarti fahamnya antum khofi. Gitu. Harus diperjelas. Faham akbar apa faham asgor gitu. Maka kalau ingin berkata-kata, hati-hati, harus ucapkan karena Allah, kemudian karena Anda. Alhamdulillah saya tadi selamat karena Allah yang selamatkan, kemudian karena hadir bapak-bapak pemadam kebakaran. Bilang gitu. Bisa dipahami? Di sini saya ada catatan kaki lagi. Kata Syekh bin Baz rahimahullah, jika seseorang mengucapkan atas kehendak Allah dan kehendak fulan, ya, jika ia meyakini bahwa sosok tersebut memiliki kehendak yang lepas dari kehendak Allah, sosok tersebut memiliki kemampuan untuk mendatangkan bahaya atau manfaat secara mandiri tanpa Allah, dan sosok tersebut layak untuk dijadikan tempat meminta pertolongan di saat sulit, maka perbuatan ini menjadi syirik besar. Bisa dipahami? Ada yang bertanya? Sebentar, di sini ada yang bertanya lewat WA. Bagaimana jika menaruh sesuatu di dalam tanah ketika mau bangun rumah? Dulu katanya untuk jaga rumah. Nah, apakah itu? Mungkin tulisan-tulisan Arab gitu ya, ditanam di pondasi kah? Apakah harus digali? Bagaimana menyingkirkannya? Tapi sudah lama dan berada di bawah rumah, bahkan sebelum pondasinya naik. Kalau kita sudah sadar ini keliru dan tidak memungkinkan bagi kita untuk mengambilnya, misalnya karena pertama rumahnya luas, mau dicari juga mungkin sudah susah. Kalaupun tahu di mana titiknya terlalu dalam misalnya, maka ya sudah, tinggal bertobat kepada Allah. Ya Allah, saya berlepas diri dari yang saya tanam dulu. Tapi kalau Ustaz ada di bawah keramik, bongkar keramiknya, biar semakin yakin. Tinggal cungkil si keramiknya satu, diambil, dibakar. Tapi kalau dia sudah rusak juga ketika diambil, ya sudah. Gitu. Khawatirnya itu raja-raja. Dan dulu Nabi SAW ketika beliau kena santet, maka beliau menyuruh Ali untuk ambil itu buhulnya. Setelah didapatkan buhulnya di sumur, kemudian sama Ali dibakar sambil membaca Al-Mu'awwidzat. Silakan. Yang sering muncul terutama di YouTube itu ini Ustaz, konten kreator terutama yang kafir tuh sering buat konten puasa 24 jam. Itu apakah termasuk ria besar atau gimana Ustaz? Puasa 24 jam? Bukan puasa 24 jam sih, maksudnya meniru puasa seperti umat Islam gitu, Ustaz. Saya tidak tahu, tadi saya pikir antum akan bilang yang paling sering adalah ke kubur. Tiba-tiba jadi konten kreator. Konten kreatornya aneh lagi. Puasa 24 jam. Maksudnya gimana tuh? Puasa 24 jam Ustaz. Maksudnya puasa meniru puasa seperti ibadahnya orang Islam. Iya, maksudnya dia ngomong apa? Ini dia puasa aja Ustaz, buat konten puasa kayak orang Islam. Oh, tapi dia bukan orang Islam. Oh, konten kreator non muslim tapi bikin konten seolah-olah dia ya. Apakah termasuk ria? Enggak, dia bahkan kafir.
Ya, setan nggak tertarik dengan riaknya dia. Setan itu nggak tertarik untuk menggoda orang kafir. Karena orang kafir sudah mencapai tujuan akhir. Dia udah nyampe. Kata setan, udah nyampe ya? Udah. Oh ya udah, biar aja dia. Kita cari yang belum nyampe ke sono. Yang dicari itu yang muslim. Jadi setan nggak ngurus sama riaknya orang kafir. Soalnya dia sudah kafir, dan kafir itu lebih berat daripada riak gitu. Paham? Itu kayak perkataan sebagian sahabat Nabi, ya Rasulullah, kadang di kepala kami ini bergelait sesuatu yang rasanya kami ingin terjun aja dari tempat tinggi. Kenapa? Karena kadang di kepala itu ada yang ngomong gini, siapa yang menciptakan kamu? Aku jawab, Allah. Siapa yang menciptakan bapakmu? Allah. Siapa yang menciptakan ibumu? Allah. Siapa yang menciptakan Rasulullah? Allah. Siapa yang menciptakan Allah? Di kepala aku ini kayak, siapa yang menciptakan Allah? Ini kayaknya bergelayut gitu. Ya. Maka Nabi katakan, nah itu memang tanda-tandanya orang mukmin, karena orang mukmin digoda oleh syaitan. Sedangkan orang kafir, syaitan gak tertarik. Soalnya dia sudah mencapai puncaknya. Gitu. Paham? Ada yang bertanya tadi? Apa yang dimaksud dengan khurafat? Apa yang dimaksud dengan khurafat? Khurafat itu sesuatu yang tidak ada landasannya dalam agama dan isinya itu manfaat dan mudarat. Atau kata yang lain, keyakinan bisa dapat manfaat atau bisa menghilangkan mudarat atau malah dapat mudarat dengan sesuatu yang tidak ada dalilnya dalam agama, dan juga tidak bisa dibuktikan dengan ilmu yang sifatnya ilmiah. Jadi kayak dongeng palsu. Belum, tunggu dulu, sabar. Contoh, baru mau dikasih contoh. Contoh kejatuhan cicak, terus dia punya keyakinan nanti mati. Di atas rumahnya ada burung gagak, berarti besok ada yang mati. Anak kecil tengkurap depan pintu, nanti mamanya mati. Kalau habis sunat melangkahi kotoran ayam, nanti anunya hilang. Kalau habis hujan tunjuk pelangi, nanti jarinya buntung. Kalau mayat dilangkahin kucing, hidup. Gitu. Itu semua tidak ada urusannya. Mati, dapat rezeki dan lain-lain nggak ada hubungannya. Mata kelopaknya berarti apa? Hah? Apa itu ya kalau matanya suka bulu matanya jatuh, ada yang rindu, kupu-kupu masuk, ada tamu, apakah? Nah itu tidak ada hubungan. Mau pergi bejapai dulu, bejapai ke pohonan, pamali, itu semua khurafat. Kalau kita mau bahas, insya Allah 2 jam tidak cukup. Karena masing-masing suku ada khurafatnya. Sudah paham? Kalau gini, kamu safar, ya hati-hati loh ya, nanti kalau bisa celaka. Cek dulu remnya, belongkan, enggak kah? Cek dulu nanti, bannya, gundulkan, enggak kah? Ini khurafat atau bukan? Kenapa bukan? Karena bisa dibuktikan secara ilmiah. Iya, mobil tidak punya blek, tidak punya rem. Mau jalan di jalan tol, insya Allah terlempar-lempar orangnya. Ya kan, bisa mati. Banyak gundul, iya. Nanti kalau misalnya licin, slip, bisa terbalik mobilnya. Bisa dibuktikan. Tapi kalau kamu Samarinda, iya, hati-hati, bejapai dulu nasi. Kalau enggak celaka. Apa urusannya? Enggak ada urusannya. Kalau mimpi jelas dan terngiang-ngiang tuh gimana? Itu termasuk syirik kecil, khurafat, atau ya lewat aja? Mimpi jelas terngiang-ngiang. Apakah termasuk yang mana? Enggak termasuk mana-mana. Tergantung mimpinya mau diapain. Misalnya antum mimpi nikah lagi, ya kan? Terngiang-ngiang. Apakah itu khurafat? Enggak, itu mimpi aja. Syirik? Enggak. Apa jadi? Ya mimpi dah. Ya, tapi terngiang-ngiang saya
Ya sudah eksekusi. Daripada terngiang-ngiang. Apakah syirik kecil di bawah? Contohnya gimana maksudnya? Oh iya. Segala yang bukan syirik besar, maka dia diampuni atau tidak diampuni, maka di bawah kehendak Allah. Karena dia termasuk syirik besar. Dosa besar. Tadi kan sudah disebutkan. Syirik kecil termasuk dosa besar. Nah, dosa besar adalah sesuatu yang di bawah kehendak Allah. Bila Allah mau ampuni, Allah ampuni. Bila Allah mau azab, maka Allah azab. Demikian subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.